Seseorang ikut sujud bersamaku. Pagi itu tetap datang seperti biasa. Seolah-olah ia adalah sesuatu yang sudah dijadwalkan berulang tanpa pernah mempertimbangkan perasaan siapapun yang harus menjalaninya. Dan cahaya matahari yang perlahan-lahan muncul dari balik kegelapan malam tidak lagi terasa hangat atau menenangkan, melainkan seperti sesuatu yang asing, terlalu pucat, terlalu diam. Seakan-akan ia tidak benar-benar sampai ke bumi melainkan hanya berhenti di permukaan langit tanpa pernah menyentuh dunia di bawahnya. Jam menunjukkan pukul 6.25 pagi ketika alarm dari telepon bimbit berbunyi dengan nada yang seharusnya familiar, namun pagi itu bunyi tersebut terasa seperti sesuatu yang berlapis-lapis. Seperti ada gema lain yang tidak sepatutnya berada di dalamnya, seolah-olah di balik bunyi itu terdapat bisikan yang sangat halus, tetapi terus-menerus mencoba masuk ke dalam kesadaran. Memanggil nama yang aku sendiri tidak yakin pernah disebut oleh siapapun, dan ketika aku menekan butang untuk mematikannya, kesunyian yang datang setelahnya bukanlah kesunyian yang biasa, melainkan kesunyian yang terasa hidup, seperti sedang menunggu sesuatu terjadi. Dari arah surau yang tidak terlalu jauh dari kawasan perumahan. Suara azan subuh berkumandang melalui pembesar suara yang biasanya terdengar menenangkan, namun pagi itu suara tersebut terasa tidak stabil, kadang jelas dan kadang seperti terputus-putus. Seakan-akan berasal dari pita lama yang sudah terlalu sering diputar sehingga mulai kehilangan bentuk aslinya, dan di antara kalimat-kalimat azan itu, terdengar sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang tidak seharusnya mampu meniru suara dengan begitu tepat, tetapi tetap gagal menyembunyikan bahwa ia bukan berasal dari dunia yang sama. Aku bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang terasa otomatis, seperti tubuh ini tidak lagi menunggu perintah dari kesadaran, dan ketika aku masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Air yang menyentuh wajah terasa terlalu dingin hingga hampir menyakitkan, bukan dingin yang alami tetapi dingin yang seolah-olah dipaksakan. Seperti air itu sendiri tidak benar-benar ingin menyentuh kulit, tetapi dipaksa untuk melakukannya oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Di bilik sebelah, adik ipar yang semalam aku dengar suaranya berkata bahwa dia sudah bangun, kini hanya membalas dengan ketukan perlahan dari dalam. Namun suara yang terdengar dari balik pintu itu tidak sepenuhnya meyakinkan,